Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Selamat pagi saudara-saudaraku. Sebelum masuk ke renungan, marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kehidupan pada hari ini. Sebelum beraktivitas, kami ingin mendengarkan, merenungkan sebagian dari firman. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita akan membaca firman Tuhan dari Yeremia pasal 29 ayat 7. Saya bacakan demikian firman. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus, masyarakat Yahuda pada waktu itu berada di negeri pembuangan, negeri Babel. Pembuangan ada 3 tahap, dan pembuangan yang pertama adalah tahun 597. Pada waktu itu Raja Nebukadnezar dari Babel yang menguasai Asyur, dia ingin mengembangkan kekuasaan ke wilayah sampai ke Mesir. Dan untuk sampai ke Mesir, mereka harus melewati negeri Yehuda. Dan Yehuda memang ada dalam kekuasaan Mesir. Maka untuk menaklukkan Mesir, mereka harus terlebih dahulu menaklukkan Yerusalem. Maka pada tahun 597 itu, Nebukadnezar beserta dengan prajuritnya pergi ke Yerusalem dan mengepungnya. Kemudian dalam peperangan mereka menang. Raja Yehuda yang bernama Yoyakin itu ditangkap bersama dengan para tua-tua, nabi-nabi yang ada di istana, dan juga para ahli, misalnya ahli strategi, ahli pembukuan, administrasi, ahli bangunan. Semua mereka ini dibawa ke negeri Babel. Mereka akan diperbudak di sana. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, rupa-rupanya Nabi Yoyakin ini tidak bisa terima. Mereka masih percaya bahwa negeri Babel pasti akan melepaskan mereka. Maka ketika ada pemberontakan dari dalam negeri Babel, perencanaan pemberontakan ini dikobarkan oleh Raja Yoyakin. Dia menghasut orang Yahuda yang ada di pembuangan di Babel, dan juga orang Yahuda yang ada di negeri Yerusalem untuk memberontak. Usaha ini ingin digagalkan oleh Nabi Yeremia. Nabi Yeremia mengatakan, jangan memberontak, karena negeri Babel ini adalah hamba Tuhan yang diutus untuk memurnikan iman kita. Kita sudah melakukan kesalahan yang fatal. Kita menyembah dewa Asyur, kita tunduk kepada Mesir, dan mempercayakan negara kita pada negeri Mesir. Itu kesalahan kita. Maka Allah membuang kita
dan ingin mendidik memurnikan iman kita melalui negeri Babel. Tapi Raja Yehoyakin tidak bisa terima. Dia mengancam, menghukum dan menangkap Yeremia. Pemberontakan terjadi dan gagal. Kemudian Yehoyakin, para tua-tua dan pengikut-pengikutnya dan juga nabi istana, mereka ditangkap, diproses secara hukum, kemudian mereka dianiaya, disiksa, dan akhirnya dihukum mati. Dalam keadaan sesudah inilah, saudara-saudaraku, Nabi Yeremia ingin menekankan kembali untuk orang-orang yang ada di daerah pembuangan agar jangan pernah ingin memberontak lagi. Tapi pesannya adalah seperti yang kita baca dalam ayat 7 tadi, supaya orang-orang pembuangan ini mensejahterakan kota dan mendoakan kota, karena kesejahteraan kota adalah juga merupakan kesejahteraan mereka. Jadi maksudnya, saudara-saudaraku, mensejahterakan kota itu adalah kita bukan justru memberontak, kita bukan justru merusak tatanan yang ada, kita bukan menjadi musuh dalam selimut karena mereka itu memperbudak kita. Tapi sebaliknya, mensejahterakan kota itu berarti bahwa semua bakat, talenta, keahlian yang ada pada kita itu kita terapkan, kita pakaikan secara optimal untuk membangun masyarakat, pembangunan negara dan bangsa negeri Babel. Sehingga kehadiran kita akan dirasakan, karena kota akan mengalami perubahan oleh sebab kehadiran kita, keahlian kita yang merubah kota menjadi indah dan sejahtera. Dan yang kedua, saudara-saudaraku, mendoakan kota bukan karena kita ini adalah orang yang diperbudak, kita justru menaruh rasa dendam dan menunggu saat kapan waktunya untuk melampiaskan dendam kita kepada yang memperbudak kita. Kita bukan mendoakan tapi justru mengutuk. Itulah yang tidak boleh dilakukan oleh orang Yehuda yang ada di negeri Babel. Tapi justru mereka itu mendoakan kota. Doa isinya adalah keinginan agar Allah memberikan damai sejahtera, shalom kepada orang yang kita doakan. Orang yang kita doakan sekalipun mereka memusuhi kita, tapi kita memperhitungkan dia sebagai sesama yang tidak memahami kita. Sehingga didoakan agar mereka itu dapat memahami siapa kita, merasakan kehadiran kita. Yang kita inginkan adalah mereka sejahtera, mereka menerima shalom, menerima kesejahteraan lahir dan batin. Mereka diubahkan dari yang buruk menjadi baik. Dan itulah hakikat doa yang kita inginkan, yang terbaik pada orang yang kita doakan. Saudara-saudaraku dalam kasih Kristus Yesus, ternyata apa yang dikatakan oleh Allah melalui Nabi Yeremia ini, saudara-saudaraku, benar-benar merubah keadaan. Memang mayoritas, apalagi yang memperbudak kita, adalah mustahil untuk kita ubah. Tapi ketika kita mengubah diri kita menjadi yang terbaik di tengah-tengah masyarakat yang memperbudak kita, maka lama-kelamaan, cepat atau lambat, kebaikan itu akan dirasakan secara menyeluruh. Kesejahteraan itu akan terasa oleh masyarakat yang memperbudak kita. Dan akhirnya, saudaraku, 70 tahun kemudian, Raja Kores melihat kebaikan orang-orang yang ada di pembuangan ini. Mereka itu sangat berguna, bermakna bagi negara. Akhirnya mereka diizinkan untuk pulang ke negaranya, membentuk negara kecil, diberi otonomi daerah dan kekuasaan untuk mengatur diri sendiri. Dan pembangunan bait Allah kembali digalakkan atas dana bantuan dari negeri Babel. Itulah buah dari perwujudan keinginan mensejahterakan kota dan mendoakan kota, dan bukan justru sebaliknya. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus, kita teringat akan apa yang dikatakan Paulus juga dalam surat Roma, bahwa pemerintah itu adalah hamba Allah yang perlu ditaati semua kewajiban kita agar kiranya kita penuhi. Karena pada waktu itu juga kita adalah minoritas di tengah-tengah mayoritas, dan perbuatan baik tunduk pada pemerintah taat dan baik ini, saudara-saudaraku, pada tahun 400 kekaisaran Romawi berubah
agama Kristen menjadi agama negara. Juga pada zaman Yesus, ketika para tua-tua ahli Taurat, Farisi, dan juga Saduki yang mengucilkan pengikut-pengikut Yesus, maka Yesus mengatakan bahwa kasihilah musuhmu, doakan orang yang menganiaya kamu. Dan sikap itulah saudara-saudaraku yang mengubah dunia. Ternyata sampai pada saat ini, ketika orang Kristen melaksanakan apa yang dikatakan dalam Jeremia 7, kitab Roma oleh Paulus, dan juga apa yang dikatakan Yesus, untuk mengasihi musuh dan mendoakan yang menganiaya kita, maka kekristenan secara berangsur-angsur dapat diterima oleh dunia. Kurang lebih saudara-saudaraku, sepertiga penduduk dunia percaya bahwa Kristen itu adalah baik, dan mereka menjadi Kristen. Nah, demikianlah saudara-saudaraku yang perlu kita renungkan. Ketika kita menjadi minoritas di tengah-tengah mayoritas, jangan pernah kita ingin merubah yang mayoritas seperti yang kita inginkan. Yang dapat kita lakukan hanyalah merubah diri kita untuk melakukan kesejahteraan bagi masyarakat di mana kita tinggal dan mendoakan mereka. Inilah menjadi renungan bagi kita. Amin. Kita berdoa. Puji dan syukur kehadirat-Mu Bapa di surga untuk firman yang boleh kami dengarkan. Ketika kami menjadi minoritas di tengah-tengah mayoritas, mampukanlah kami ya Bapa untuk mengubah apa yang bisa kami ubah, dan berikan kepada kami kesabaran untuk bertahan di tengah-tengah sesuatu yang tidak bisa kami ubah. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami mengubah diri menjadi yang terbaik, maka pada akhirnya yang mayoritas juga dapat berubah. Terima kasih Bapa. Demikian pula kami mendoakan jemaat GBKP Pondok Gede. Kami memohon kiranya semua doa anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di Pondok Gede, Tuhan dengarkan. Semua keluh kesah, semua ketakutan, dan semua penderitaan serta kesenangan sukacita mereka, Tuhan berkati. Ketika mereka ada dalam keadaan sakit, kiranya Engkau memberikan kesembuhan kepada mereka. Ketika mereka menginginkan sesuatu yang baik, kiranya Engkau memberikan kesabaran dan mengabulkan doa mereka. Ketika mereka ada dalam permasalahan, kiranya Engkau datang untuk melerai, memberikan damai dan solusi yang baik kepada mereka. Ketika mereka bercita-cita untuk memperjuangkan sesuatu, sejauh itu sesuai dengan kehendak-Mu, kiranya Engkau menolong mereka, menuntun mereka sehingga mereka sampai kepada tujuan cita-cita mereka. Bapa di surga, ketika mereka ada dalam ketakutan oleh karena suasana COVID-19, kami tetap memohon kiranya Engkau memberi daya tubuh yang kuat kepada mereka, sehingga jemaat Tuhan yang ada di GBKP Pondok Gede, mereka tetap ada dalam keadaan aman sentosa di tengah-tengah sayap perlindungan kasih-Mu saja. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan jemaat Tuhan ini hanya ke dalam perlindungan Tuhan. Tuhan yang memberkati, dan Tuhan juga yang menguatkan mereka semua, dan menyertai semua aktivitas mereka juga pada hari ini. Demikian pula Neta, Penatua Diaken, pengurus-pengurus kategorial, Satgas COVID-19, dan juga yang terkait dengan semua pelayanan online, Tuhan memberkati dan memakai mereka semua. Sehingga sekalipun dalam suasana seperti ini, segenap aktivitas yang sudah direncanakan, program yang sudah direncanakan di Pondok Gede dapat dilaksanakan dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.